kembali dalam acara Bincang Santai kita seputar informasi kesehatan terkini. Bagaimana kabarnya Sobat Capung? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video sebelumnya, kita sudah berbincang tentang apa itu stunting, apa penyebab dan dampaknya bagi kesehatan, serta bagaimana upaya pencegahannya yang bisa kita lakukan pada saat 1000 hari pertama kehidupan. Kapan itu? Yakni sejak di dalam kandungan 9 bulan, lalu setelah lahir sampai dengan usia 2 tahun. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan perbincangan kita sebelumnya. Nah, kita sudah mengundang 2 narasumber. Yang pertama adalah Kak Susan dari Program Kesehatan Anak yang akan membahas tentang pencegahan stunting setelah bayi lahir sampai dengan usia 2 tahun. Nah, narasumber yang kedua adalah Kak Hussein dari Program Kesehatan Lingkungan yang akan berbicara tentang pentingnya sanitasi dan kebersihan lingkungan. Nah, kita sudah bersama dengan narasumber kita yang pertama, yaitu Kak Susan dari Program Kesehatan Anak. Halo Kak Susan. Halo Mas Oki. Apa kabarnya nih Kak? Alhamdulillah sehat. Oke, Kak Susan, sebelumnya kita sudah berbincang tentang pencegahan stunting yang dimulai dari dalam kandungan oleh Program Kesehatan Ibu. Nah, kita akan bertanya kembali, Mbak Susan, apa sih upaya-upaya yang bisa kita lakukan terhadap pencegahan stunting saat bayi itu lahir sampai dengan usianya 2 tahun? Oke Mas Oki, terima kasih sebelumnya Mas Oki. Jadi saya akan menjelaskan tentang upaya yang bisa kita lakukan dari bayi baru lahir. Yang pertama adalah IMD. Ya, jadi ada IMD nih Mas Oki. IMD itu inisiasi menyusui dini, di mana IMD itu adalah langkah penting untuk memudahkan bayi dalam memulai proses menyusui. Bayi baru lahir yang diletakkan pada dada atau perut sang ibu secara alami dapat mencari sendiri sumber air susu ibu atau ASI dan menyusui nih Mas Oki. Oke, berarti IMD itu adalah langkah awal keberhasilan menyusui ya? Benar banget. Nah, setelah IMD apa sih yang bisa kita lakukan Kak? Upaya selanjutnya adalah pemberian ASI eksklusif, yaitu pemberian ASI kepada bayi yang baru lahir sampai usianya 6 bulan. Selama kurun waktu 6 bulan tersebut, bayi hanya diperbolehkan menerima ASI dan tidak diberikan makan atau minuman lainnya termasuk air putih. Selanjutnya, PMBA, yaitu pemberian makan bayi dan anak. Pemberian makan kepada anak mulai dari usia 6 bulan secara bertahap sesuai dengan usianya, dengan memperhatikan frekuensi, jumlah, dan tekstur makanannya, serta makanan yang bervariatif dan juga pemberian makan yang aktif dan responsif. Artinya dari faktor-faktor yang disebutkan tadi itu adalah dari segi pemenuhan zat gizinya ya Kak Susan ya. Nah, selain faktor yang tadi, ada tidak sih Kak Susan faktor yang mempengaruhi selain dari pemenuhan gizi? Tentunya ada Mas Oki, yaitu imunisasi dasar lengkap. Imunisasi adalah proses untuk membuat seseorang imun atau kebal terhadap suatu penyakit. Proses ini dilakukan dengan pemberian vaksin yang merangsang sistem kekebalan tubuh agar kebal terhadap penyakit tersebut. Kini, konsep imunisasi di Indonesia diubah dari imunisasi dasar lengkap menjadi imunisasi rutin lengkap. Imunisasi rutin lengkap atau imunisasi wajib terdiri dari imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan dengan rinciannya sebagai berikut. Yang pertama, imunisasi dasar. Usia 0-7 hari diberikan hepatitis B atau imunisasi HB0. Usia 1 bulan yaitu imunisasi BCG dan polio 1. Usia 2 bulan DPT HB HIB 1 dan polio 2. Untuk usia 3 bulan DPT HB HIB 2 dan polio 3. Nah, untuk usia 4 bulan diberikan DPT HB HIB 3 dan polio 4 serta IPV atau polio suntik. Dan pada usia 9 bulan diberikan imunisasi campak atau MR. Kemudian diberikan imunisasi lanjutan. Pada usia 18-24 bulan diberikan imunisasi DPT HB HIB dan campak atau MR. Pada kelas 1 SD atau sederajat diberikan imunisasi campak dan DT, yaitu difteri tetanus. Pada kelas 2 dan 5 SD atau sederajat diberikan imunisasi TD, yaitu tetanus difteri. Jadi imunisasi sangat penting ya Kak, karena ketika anak telah diimunisasi, anak memiliki kekebalan tubuh yang kuat terhadap penyakit.
sehingga mengurangi resiko mengalami stunting. Nah, ada lagi Mas Oki yang nggak kalah penting, yaitu pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak. Bisa dilihat dari SDPK. Jadi, SDPK itu merupakan kepanjangan dari stimulasi, deteksi, dan intervensi dini tumbuh kembang anak, mulai dari 0 sampai 72 bulan. Selain proses perkembangan sesuai usia yang diperhatikan dan dideteksi kemungkinan adanya penyimpangan. Akan tetapi, juga cara memberikan stimulasi secara terus-menerus dan intervensi sesuai dengan perkembangannya. Gitu Mas Oki. Nah, demikianlah upaya pencegahan stunting yang dimulai dari seorang anak lahir sampai dengan anak usia 2 tahun. Terima kasih Kak Susan atas waktunya. Dengan senang hati Mas Oki. Nah, selanjutnya akan ada satu lagi narasumber yang akan kita hadirkan, yaitu Kak Husein dari Program Kesehatan Lingkungan yang akan membahas tentang pentingnya sanitasi dan kebersihan lingkungan dalam upaya pencegahan stunting. Ya, Sobat Capung, kita sudah bersama dengan Kak Husein. Kak Husein, gimana kabarnya Kak? Kabar baik, oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, berbicara tentang sanitasi ya Kak, sebenarnya sanitasi itu apa sih Kak? Bicara masalah sanitasi itu Kak Oki, sanitasi itu adalah faktor risiko yang ada di masyarakat yang 40%-nya mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat itu sendiri Kak Oki. Semakin buruk sanitasi yang ada di masyarakat, semakin buruk juga derajat kesehatan masyarakat itu sendiri, tingkat kesehatan di masyarakat. Sebaliknya, jika meningkatnya atau semakin baiknya itu sanitasi di masyarakat, maka derajat kesehatan di masyarakat itu sendiri semakin baik. Jadi bagaimana sih Kak proses terjadinya penyakit akibat sanitasi yang buruk? Jadi gini Kak Oki, penularan penyakit akibat akses sanitasi yang buruk bisa kita gambarkan melalui diagram 5F. F yang pertama yaitu feses. Kita tahu bahwa feses itu banyak mengandung jutaan bakteri, virus, dan zat berbahaya lainnya. Jika tidak dalam keadaan terisolasi, tinja tersebut akan menimbulkan proses penularan yang lebih berat. Bagaimana proses penularan tersebut? Selanjutnya adalah lewat F yang selanjutnya, yaitu finger atau jari-jari tangan. Lewat aktivitas yang sangat tinggi dan kurangnya hygiene atau perilaku cuci tangan yang kurang baik, proses penularan melalui jari-jari tangan tersebut bisa melalui secara langsung, yaitu dengan menyentuh bagian mulut, dan secara tidak langsung lewat sentuhan melalui makanan dan minuman. F yang selanjutnya yaitu flies atau lalat. Jejak kaki lalat atau kaki-kaki lalat mengandung jutaan bulu-bulu dan bisa menimbulkan hinggapnya kuman bakteri yang ada dari hinggapnya lalat ke tinja. Dan proses penularannya tersebut akan hinggap ke makanan yang dalam keadaan tidak tertutup atau terbuka. F yang selanjutnya yaitu filth atau tanah. Air yang tercemar oleh tinja manusia mencemari tanah lewat upaya pembuangan yang dibuang ke sembarang tempat. Tanah tersebut bisa menulari ke sayuran yang kita makan atau peralatan makanan yang terkontaminasi lewat debu-debu dari tanah yang sudah tercemar. Dan F yang terakhir yaitu food atau makanan. Makanan yang tercemar oleh jari-jari tangan kita dengan keadaan tidak hygiene, cemaran dari air tanah atau air minum yang tidak steril, dan hinggapnya lalat ke makanan kita dapat mencemari makanan sehingga mengganggu pencernaan kita, sehingga dapat menimbulkan penyakit diare, tifus, dan penyakit-penyakit lainnya. Jadi apa sih Kak dampak yang ditimbulkan apabila sanitasi itu tidak diperhatikan? Jadi gini Kak, kita kan tadi sudah bahas tentang proses penularan penyakit yang kita gambarkan melalui diagram 5F, bahwa salah satu penyakit yang biasa menimpa oleh sanitasi yang buruk itu adalah penyakit diare. Apa sih Kak penyakit diare itu? Penyakit diare adalah suatu penyakit yang mengganggu pencernaan manusia, ditandai dengan meningkatnya frekuensi buang air besar, dan biasanya sih sifat dari tinja tersebut yaitu cairan bentuknya. Menurut data dari WHO sih Kak, jika diare itu semakin parah kondisinya dapat menimbulkan gizi buruk atau gizi kurang, stunting, dan yang paling berbahaya adalah timbulnya kematian pada balita atau bayi. Artinya ketika seorang bayi atau balita itu mengalami sakit ya Kak,
yang ditimbulkan akibat sanitasi yang buruk. Tadi salah satunya adalah diare, apalagi ditambah dengan asupan gizi yang kurang, itu bisa menyebabkan kondisi gizi kurang ataupun gizi buruk, sehingga akhirnya menimbulkan stunting. Benar. Jadi kira-kira upaya apa sih yang bisa kita lakukan Kak untuk mencegah sanitasi yang kurang baik seperti tadi? Baik, oke. Dari program sanitari yang di tingkat Kementerian Kesehatan, kita ada program namanya STBM atau Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, yang ini sudah dilakukan secara skala nasional mengikuti program stunting itu sendiri. STBM itu apa sih Kak? Oke, STBM adalah Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang programnya adalah upaya pendekatan melalui perbaikan sanitasi atau hygiene di masyarakat dengan cara pemicuan atau merubah perilaku masyarakat itu sendiri dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. STBM itu ada 5 pilar Kak. Nah, salah satunya adalah yang pertama, stop buang air besar sembarangan. 2, cuci tangan pakai sabun. 3, pengolahan air minum rumah tangga dan makanan. 4, pengamanan limbah padat rumah tangga. Dan 5 adalah pengamanan limbah cair rumah tangga. Oke, kita akan bahas stop buang air besar sembarangan yang masih banyak nih di wilayah kita. Jangankan di daerah deh, Jakarta yang notabene ibu kota adalah masih banyak nih perilaku buang air besar sembarangan. Mungkin kita nggak akan bahas perilaku buang air besar sembarangan ini di kebun atau di lahan terbuka. Kita bukan bicara seperti itu. Buang air besar sembarangan yang ada di Jakarta ini lebih banyak di pinggiran kali. Contohnya di Jakarta Timur atau khususnya di Kecamatan Cakung sendiri. 7 kelurahan kita nih Kak, oke, semuanya dialirin oleh aliran kali. Nah, di area tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat lewat langsung membuang kotorannya langsung ke aliran kali. Nah, menurut saya sih itu sangat berpotensi lebih besar dibandingkan kita membuang di area terbuka. Kenapa? Perpindahan titik dari rumah yang si pemilik buang hajat itu sendiri pasti berpindah dong kemana-mana. Nah, itu sangat berisiko tinggi untuk menularkan penyakit yang semakin tinggi juga. Nah, banyak sih upaya kita dari perilaku buang air besar sembarangan ini. Salah satunya adalah melakukan pemicuan, pendekatan ke lintas sektor, ke masyarakatnya itu sendiri. Nah, mudah-mudahan dari upaya yang akan kita lakukan ini dengan bantuan lintas sektor yang ada di masyarakat dapat menekan terjadinya perilaku buang air besar sembarangan dan menurunkan angka kejadian stunting di masyarakat kita. Mudah-mudahan itu sih Kak Oki. Ya, Sobat Cakung, demikianlah perbincangan kita mengenai stunting sejak awal video pertama sampai dengan terakhir. Semoga pesan-pesan yang disampaikan oleh para narasumber bisa membuat Cakung bebas dari stunting. Amin. Dan membuat kita, anak-anak kita, terutama balita kita, jauh dari kata stunting. Demikian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video Bisik Gitar Cakung berikutnya. Dah.